Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang matematika untuk nomor 1 sampai nomor 10. Tapi sebelumnya nanti Ibu jelaskan cara-caranya dan Ibu akan share tentang cara pengerjaannya ya. Jadi kalian cukup memahami video yang diberikan, lalu nanti dicatat cara yang telah Ibu berikan ya. Nanti biasa difotokan. Jangan lupa untuk absen seperti biasa. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Ya, nomor 1 soalnya adalah operasi bilangan bulat. Ya, operasi bilangan bulatnya soalnya seperti apa? Katanya hasil dari 13.065 ditambah 8.725 dikurangi 3.479 hasilnya berapa? Ya, ini sangat mudah sekali. Kalau Ibu mengerjakannya, yang pertama dituliskan dulu ya soalnya 13.065 ditambah 8.725 ya. Lalu dijumlahkan 5 tambah 5 10, bawah 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 ya 9, 0 tambah 7 7, lalu 3 tambah 8 11, bawah 1 tambah 1 2. Lalu yang kedua adalah dikurangi 3.479. Nah, tinggal dikurangi 0 kurangi 9 bisa? Tidak ya. Berarti 0-nya diberi oleh angka 9, jadi angka 10. 10 dikurangi 9 1. 9 sudah ngasih 1, berarti tinggal 8. 8 kurangi 7 1. 7 kurangi 4 3. 1 dikurangi 3 tidak bisa, berarti jadi 11. 11 dikurangi 3 8. 2-nya sudah ngasih 1, berarti tinggal 1. Hasilnya 18.311. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Jadi nomor 1 adalah yang B. Lanjutkan dengan nomor 2 ya. Nomor 2 juga sama, masih operasi bilangan bulat ya. Nomor 2, hasil perkalian dari 24 dikali 15 lalu dibagi dengan angka 8. Berapa hasilnya katanya ya? Jadi caranya boleh dengan 24 kali 15 dulu, lalu nanti hasilnya tinggal dibagi 8. Oke, simak baik-baik. 24 ya dikali 15. Semua bisa ya perkalian, hafal ya perkalian 1 sampai perkalian 10. Oke, 5 kali 4 tuh 20, berarti simpan 0 bawa 2. 5 tambah 2 10 tambah 2 jadi 12. Oke, kita hapus. Lalu 1 dikali 4 ya 4. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kita jumlahkan ya. Oke, masih ingat? 0, 2 tambah 4 6, 1 tambah 2 jadi 360. Jangan lupa ada soal selanjutnya ya. Berarti tinggal 360 dibagi 8. 3 dibagi 8 bisa? Ya, tidak bisa. Ya, berarti kita gunakan dua angka pertama. Berapa dua angka pertama? 36. 36 dibagi 8. Adakah yang pas? Tidak juga ya. Jadi cari 8 kali berapa yang hasilnya paling mendekati angka 36 atau sebelum angka 36. Berarti 8 kali ya 8 kali 4. Betul. 4 kali 8 32. Oke, kita kurangkan.
4. Ya, 3 kurangi 3, 0. Jadi tidak usah dituliskan ya. Lalu 4 dibagi 8, bisakah? Tidak. Turunkan angka nolnya, 0. Jadi 40. 40 dibagi 8 hasilnya 5 ya. 5 kali 8 hasilnya 40. Jadi nomor 2 hasilnya ini ya. 45. Oke, sorry lupa nolnya. Berarti nomor 2 hasilnya apa? Adakah jawabannya? Ada ternyata ya. Mudah sekali bukan? Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Oke, nomor 3 adalah pangkat. Hasil pangkat 95 pangkat 2 dikurangi 85 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya, ini cukup ya. Cukup banyak menguras waktu, tapi mau tidak mau harus tahu. Ya, ingat setiap pangkat 2 bukan artinya dikali 2 ya, tapi dikali bilangan itu sendiri. Oke, nomor 3. 95 pangkat 2. Artinya 95 kali 95. Oke, kita kalikan seperti biasa, kali silang. 5 kali 5 ya 25. Simpan 5 bawa 2. 5 kali 9. Oke, 5 kali 9 45. 45 ditambah 2 hasilnya 47. 9 kali 5 ya 45. Sorry, ininya belum dihapus ya. 45 berarti simpan 4 di sini. 9 kali 9 81. Ditambah 4 hasilnya adalah 85. Oke, jumlahkan 5. 7 tambah 5 ya 12. Bawah 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. Bawah 1 jadi 9 ya. 1 tambah 8 9025. Oke, yang satu lagi 85 dipangkatkan 2 ya. 85 dikali 85 ya. 5 kali 5 ya 25 sama ya. 5 pangkat 2. 5 kali 8 oke 40 tambah 2 jadi 42. Oke, kita masuk ke perkalian yang puluhan. 8 kali 5 ya 40 bawah 4. 8 kali 8 64 tambah 4 jadi 68. Oke, kita jumlahkan 5. 2 tambah 0 2. 4 tambah 8 12. Bawah 1 jadi 7. 7.225. Soalnya apa? 95 pangkat 2 dikurangi 85 pangkat 2. Berarti kita tinggal kurangi yang ini dikurang ini. Ya, gampang sekali bukan? Oke, sekarang tinggal 9.025 dikurangi 7.225. 5 dikurangi 5 0. 2 dikurangi 2 ya 0. 0 kurangi 2 bisa? Tidak ya, berarti nolnya jadi 10. 9-nya karena ngasih berarti jadi 8. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Betul. 8 dikurangi 7 1. 1800. Adakah isinya? Ada enggak? Ada ya. Jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 kalau tadi kita berbicara tentang pangkat, sekarang kita berbicara tentang akar. Nomor 4 soalnya adalah tentang akar. Ya, kalau tadi kita berbicara pangkat 2, sekarang akar. Nah, untuk akar, nanti Ibu akan memberikan kalian daftar akar-akarnya ya, pangkat-pangkatnya. Dan itu harus dihafalkan. Jadi kalau kelas 6 itu harus dihafal di luar kepala pangkat 2 dan akarnya. Ya, nanti kita bahas. Oke, sekarang soalnya adalah hasil dari akar
144 dikali 81. Oke. Jadi Ibu anggap semuanya hafal aja dulu ya. Nanti kita kalau belum hafal, nanti kita hafalkan bersama. Oke? Sip. Akar dari 144. Ya, 12 dikali akar 81. Oke, 9. Lalu kita gimana nih caranya? Gampang sekali. Tinggal 2 kali 9, 18. Betul. 21, 9 kali 1, 9 tambah 1, 10. Sorry. Jadi hasilnya 108. Adakah hasilnya? Ada ya. Jawabannya adalah yang C. Di matematika itu nggak ada yang susah ya. Yang susah itu kalau tidak mau mengerjakan. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 soalnya tentang KPK. Ingat ya, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Soalnya adalah KPK dari 48 dan 75 dalam bentuk faktorisasi prima. Artinya jika diminta dalam bentuk faktorisasi prima berarti kita harus membuat pohon faktor. Ya, masih ingat pohon faktor? Itu sudah dipelajari di kelas 4. Ya, Ibu ingatkan kembali 48. Kita buatkan pohon faktornya. Artinya pohon faktor dia harus dibagi dengan bilangan prima. Jika bilangan prima berarti dimulai dari angka 2. Ya, ingat 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai dengan dari bilangan prima terkecil. Ya, 48 bagi 2 bisa? Bisa ya. Hasilnya berapa? Ya, 24. 24 dibagi 2 bisakah? Bisa ya. Kalau masih bisa dibagi 2, bagi 2 dulu. Jangan langsung ke angka 3. Hasilnya berapa? 12. Pinter. 12 dibagi 2 bisa? Bisa. Ya, hasilnya berapa? 6. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Ya, hasilnya berapa? 3. Kita lanjutkan ke bilangan yang kedua. 75. 75. Nah, angka 75. Bisakah dibagi 2? Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena dia angka satuannya adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Coba dibagi 3. Ya, betul. Bagi 3 hasilnya ada ya. Adalah 25. Lalu 25 dibagi 2 bisa? Tidak, karena dia bilangan ganjil. Dibagi 3 lebih 1 ya. Kalau dibagi 3 berarti hasilnya 8, sisa 1. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan ketiga, yaitu bilangan 5. 25 dibagi 5 hasilnya? Ya, betul, 5. Oke. Sekarang kita masuk ke KPK katanya. KPK dari 48 dan 75. 48, coba faktorisasinya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, sekarang yang 75 faktorisasinya seperti apa? Oke, 75. 3-nya ada berapa? 1. Berarti kalau 1 cukup tuliskan angka 3 saja. Ya. Dikali 5-nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Ingat, kalau KPK, jika ada bilangan yang sama, maka kita ambil salah satunya. Jika bilangannya dia tidak memiliki teman, ya seperti 2 pangkat 4 dan 5 pangkat 2, dia tidak ada temannya, berarti dia harus diikut sertakan. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 4 ya, dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ada hasilnya tidak? Ya, ada ya. Jadi jawabannya yang D. Oke? Mudah bukan? KPK berarti harus diikutsertakan semua bilangan yang tidak memiliki teman. Jika ada bilangan yang sama, maka sertakan hanya 1.
Oke, kita lanjut nomor 6. Ya, kita kembali lanjutkan nomor 6. Nomor 6 masih berbicara tentang KPK. KPK-nya kecil ya. KPK dari 10, 12 dan 15 adalah mudah sekali. Kita buat kembali faktorisasi ya, walaupun di sini tidak diminta faktorisasi, tapi kalau menurut Ibu soal menyelesaikan KPK dan EPB itu paling mudah dengan faktorisasi ya. Tapi kalau kalian memiliki cara lain yang menurut kalian lebih mudah, itu tidak masalah. Yang penting hasilnya benar. Oke, 10 kita faktorisasi. Bisakah dibagi 2? Bisa ya. Hasilnya 5. Nah, perhatikan jika hasil terakhirnya sudah angka prima, berarti itu sudah selesai. Tidak usah dibagi kembali ya. Oke, sekarang 12. 12 dibagi 2 atau 3? Ya, 2 dulu ya. Dibagi 2 berarti hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, sekarang 15 ya. 15. Nah, 15 dibagi 2 bisa? Tidak ya. Kenapa? Karena 15 adalah bilangan ganjil. Berarti coba bagi 3. Hasilnya 5. Oke deh. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita buatkan dalam bentuk faktorisasi. 10 adalah 2 kali 5. 12 ya. 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2 kali 3. Oke, 15 adalah 3 kali 5. Coba diperhatikan. Ya, adakah bilangan yang sama? Maksudnya sama di ketiganya, di angka 10, 12 dan 15? Ada atau tidak? Tidak ya. Rata-rata dia adanya 2 hanya ada di 2 bilangan, 3 hanya ada di 2 bilangan, 5 ada di 2 bilangan. Tapi tidak masalah karena yang kita kerjakan adalah tentang KPK. Berarti KPK-nya berapa? Oke, KPK-nya ambil biasakan pangkat terbesar. Jadi kelipatan persekutuan terkecil berarti pangkat yang kita ambilnya adalah yang terbesar. 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 1? Ya, 2 pangkat 2. Oke, 3-nya sama ya. Kali 3 berarti dikali 5. Oke, 2 pangkat 2, 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3, ya 12. 12 kali 5 hasilnya adalah, oke, 60. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Ya, udah bukan? Oke, silahkan nanti dicatat ya cara yang diberikan. Lalu kita lanjutkan nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7 masih berbicara tentang KPK dan EPB. Lalu kita tentukan ya, jika ada sebuah soal cerita, kita tentukan apakah dia EPB atau dia KPK. Nanti akan ada cirinya. Oke, kita simak soalnya baik-baik. Nomor 7. Azril, Mita, dan Alia berlatih berenang di tempat yang sama. Azril pergi ke kolam renang setiap 3 hari sekali, Mita setiap 4 hari sekali, dan Alia setiap 6 hari sekali. Bila hari ini berlatih bersama-sama, maka di hari keberapa lagi kah mereka akan berlatih bersama lagi ya? Kira-kira kalau di hari-hari berikutnya itu adalah soal KPK atau soal EPB? Ya, betul ya, soal KPK karena menyangkut dengan kelipatan. Oke, artinya kita harus mengerjakan kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 6 sampai menemukan angka yang sama. Ya, caranya seperti apa? Caranya dengan kita mengalihkan. Kalau kelipatan ya, mengalihkan perkalian 3, perkalian 4, dan perkalian 6. Oke, simak baik-baik. 3 ya, kita akan cari kelipatan dari 3. Kita mulai dengan 5 kali dulu ya, masing-masing 5 kali kelipatan. Oke, ini 3, artinya 3 kali 1. Kelipatan 2-nya berarti 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4,
12. 3 kali 5, ya 15. Oke, sekarang kita masuk ke kelipatan 4. Berarti 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Oke, sekarang kelipatan 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, ya 24. 6 kali 5, 25. Nah, coba diperhatikan, dari 5 kali kelipatan ini, adakah angka yang sama di ketiga-tiganya? Ya, maksudnya di 3 baris ini. Ya, betul ya, ada, yaitu angka 12. Nah, oke, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 12. Artinya Azril, Mita, dan Alia akan berenang kembali bersama atau berlatih bersama 12 hari kemudian. Maka jawabannya yang C. Oke, sedikit Ibu bahas ya. Untuk mencari KPK, jika angkanya satuan seperti ini ya, maksudnya cuma 1 sampai 9, mungkin bisa dengan cara seperti ini. Tapi ketika angkanya sudah belasan seperti nomor 6 atau bahkan sudah puluhan seperti nomor 5, tidak disarankan dengan cara seperti ini ya, karena akan memakan banyak waktu. Maka caranya dengan faktorisasi prima. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 8. Oke, nomor 8 ya, urutan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nomor 8 masih mudah. Kenapa masih mudah? Karena angkanya sama, hanya beda urut-urutannya saja. Oke, angkanya yaitu terdiri dari 1/4, 0,6, 82%, 21/8. Oke, nomor 8 ya, kita mulai dengan angka 1/4 ya. Nah, jika seperti ini, kan soalnya teh ada yang pecahan, ada yang persen, ada yang desimal, bahkan ada yang pecahan campuran. Nah, kalau Ibu prinsipnya kita ubah semua ke dalam bentuk desimal. Karena dengan bilangan desimal lebih mudah kita menyusun dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Oke, kita mulai dengan angka 1/4. Caranya seperti apa jika pecahan seperti ini? Berarti kita tinggal bagi ya, pembilang dibagi penyebut. Berarti tinggal 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa? Ya, tidak ya. Berarti masuk 0. 0 kali 4, 0. Nah, jika seperti ini, berarti kita kurang 1, naik 0, terus di sininya berikan angka 10. Oke, jadi 10 dibagi 4 masuk 4 kali berapa yang hasilnya kurang dari 10? Ya, masuk 2. 2 kali 4, 8. 10 dikurangi 8, 2. Tambahkan lagi 0. 20 bagi 4, 5. Ya, berarti 20 hasilnya 0. Berarti 1,4 sama dengan 0,25. Oke, kita lanjut dengan bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua adalah 82%. 82% jika diubah ke dalam bentuk pecahan berarti 82/100. Artinya, coba diperhatikan, jika penyebutnya 10, 1000, 100, bahkan 10.000, kita tinggal geser koma ya, tidak usah seperti ini, terlalu lama ya. 82 itu artinya 82,00. Nah, jika dibagi, komanya dia maju ke depan sebanyak angka nolnya. 100, nolnya ada berapa? 2. Berarti tanda komanya maju 2 kali. 1, 2. Oke, jadi komanya maju ke sini, simpan 0. Maka 82% itu sama dengan 0,82. Oke, kita lanjutkan dengan angka ketiga. Angka ketiga adalah 2
1/8. 21/8 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Kalau ini namanya pecahan campuran. Caranya seperti apa? Tinggal penyebut dikali bilangan yang di depan. 8 kali 2, 17. 17 sama 1. 8 kali 2 hasilnya 16. 16 sama 1, 17. 17/8. Ya. Berarti jika ingin diubah ke dalam bentuk desimal, maka kita tuliskan 17 dibagi 8. 17 bagi 8 masuk angka 2 ya. Oke, 2 dikali 8 16. Good. Kurang 10. 1 ya. Masukkan angka 0, hubungkan tanda koma. Jadi 10 dibagi 8 masuk 1. 1 kali 8 hasilnya 8. Kurangi 2. Tambahkan 0 kembali. 20 dibagi 8. 2. 16. Kurangi 4. Masukkan angka 0. 40 dibagi 8. 25. Ini adalah 40. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan semua angkanya ya. Kalau 0,6 berarti karena sudah dalam bentuk desimal, kita tidak perlu mengubahnya menjadi angka desimal. Berarti dia sama kan? Oke, kita tadi bahas 1/4, hasilnya berapa? 0,25. Oh iya, ketika membaca bilangan desimal seperti ini, bukan 0,25 ya, tetapi 0,25. Lalu tadi kita membahasnya yang 82%. Angka bilangan desimalnya berarti berubah jadi 0,82. Oke, angka yang ketiga adalah 21/8. Hasilnya adalah 2,125. Lalu 0,6 karena dia sudah dalam bentuk bilangan desimal, berarti sudah kita biarkan saja 0,6. Nah, coba diperhatikan, ketika kita sudah ubah dalam bentuk bilangan desimal, ternyata ada yang bentuknya berbeda. Ada yang 2 angka di belakang koma, ada yang 1 angka di belakang koma, ada yang 3 angka di belakang koma. Lalu kita seragamkan. Caranya dengan apa? Dengan menambahkan angka 0 di belakang angka yang belakang komanya. Karena ketika kita menambahkan 0 di belakang koma, itu tidak berarti kecuali diakhiri dengan angka bilangan selain 0. Oke, perhatikan ini 2,125. Ini 0,25. Berarti kita tinggal tambahkan 0 ya. 0,250 sama dengan 0,25 ya. Ini tambahkan 0. Oke, lalu ini karena hanya 1 angka di belakang koma, berarti kita tambahkan 2 0. Setelah ini ya, kita mudah bukan? Tinggal mengurutkan yang diminta dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Maka urutannya seperti apa? Mana yang lebih kecil? Yang paling kecil adalah yang 0,250. Berarti 1/4. Lalu yang kedua adalah yang mana? Ini ya, 0,6. Berarti 0,6. Bilangan yang ketiganya adalah yang 82%. Lalu bilangan yang keempatnya adalah yang 21/8. Dia terakhir ya, karena besar. Jadi sudah 2 plus 1/8. Maka hasilnya yang mana? Hasilnya adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. 9 ya. Nomor 9, dia perkalian dalam bentuk pecahan dan dalam bentuk persen. Oke, soalnya adalah hasil dari 1/3/5 dikali 1,5 dikali 20%.
Oke, kalau seperti ini biasanya ibu lebih mudah dengan cara semua diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau menurut kalian ada jalan yang lebih mudah atau ada cara yang lebih gampang, silahkan dipakai ya, asal hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 9. 1/3/5 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 5 tambah 3 hasilnya 8. 8/5. Oke, 1,5 ya. Artinya dia ada angka 1 di depannya. Lalu 0,5 ya. Harus sudah hafal. 0,5 itu sama dengan 1/2 ya. Setengahnya 0,5 teh. Berarti 1/2. Ini satunya dari sini ya, karena di depan angka di depan tanda koma dia ada angka 1, maka kita ubah ke dalam bentuk biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, jadi 3/2. Nah sekarang yang kedua adalah 20%. 20% itu berarti tadi sudah ibu sampaikan bahwa 20% itu adalah 20/100. Diperhatikan angkanya ya, 20/100 ini cukup besar dan bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan bisa ya. Nih, karena sama di atas ada angka 0 dan di bawah juga ada angka 0, sama-sama posisinya sebagai satuan, berarti kita bisa coret untuk dihilangkan. Ya. Lalu berarti kita jadi 2/10. Nah 2 dan 10 masih bisa kita perkecil. Oke, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 1/5. Oke, kita kembali ke soal. Di soalnya adalah 1/3/5 dikali 1,5 dikali 20%, berarti kita tinggal tambahkan ya, 8/5 dikali 3/2 dikali 1/5. Adakah yang bisa kita coret ya, atau kita sederhanakan? Ada ya, 8 dan 2. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan saja. 4 kali 3 12, 12 kali 1 12. Nah ini 5 kali 5 5 kali 1 5, 5 kali 5 hasilnya 25. Nah hasilnya ternyata adalah bentuk pecahan juga ya, karena kita mengalihkannya dalam bentuk pecahan. Oke, sekarang 12/25, bagaimana caranya mengubah ke dalam bentuk desimal? Kenapa kita ubah ke dalam bentuk desimal? Karena soalnya diberikan A, B, C, D itu dalam bentuk desimal. Oke, kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, kita ubah dalam 12/25, berarti tinggal 12 dibagi 25. Perhatikan dalam bentuk bagi kurung seperti ini ya. 1 dibagi 25 tidak bisa ya. Berarti 2 angka kita gunakan. 12 dibagi 25 bisa? Tidak juga ya, karena 12 itu kurang dari 25. Artinya dia tidak bisa membagi. Oke, kalau seperti ini berarti sudah jelas kita masukkan hasilnya. Yang pertama adalah 0. 0 dikurangi 0 dikali 25 hasilnya adalah 25. Betul? Tidak ya. Karena setiap bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Berapapun bilangan itu, entah mau sejuta bahkan mau semiliar, jika dikalikan dengan angka 0 berarti hasilnya adalah 0. Oke, kita kembali lagi. 0 dikali 25 hasilnya 0. Kurang. Oke, Bu, ini tetap 12. Berarti di sininya 0 lagi dong.
Tidak ya. Berarti jika seperti ini, kita tambahkan tanda koma di atas, lalu tambahkan angka 0 di belakang 12. Oke, 120 dibagi 5. Bisakah? Bisa. Tapi angka berapa ya kira-kira yang paling mendekati 120? Perkalian dari 25 dikali berapakah yang hasilnya sebelum atau paling mendekati 120? Ya, betul. 4. 4 kali 25 hasilnya adalah 100. Kurang ya 0, 2, ini 0. Tidak usah ditulis di depan. Oke, 20 dibagi 25 bisa? Tidak. Kita berikan lagi 0. Apakah harus tambah koma? Tidak ya. Sekali saja komanya. 200. 200 dibagi 25 hasilnya ya 8. 8 kali 25. Oke, 200. Maka hasilnya adalah 0,48. Adakah di soalnya? Ada ya. Jawabannya adalah yang A. Cukup panjang. Jika nanti ada yang tidak dipahami, silahkan kalian tanyakan. Oke, kita lanjut nomor 10. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 10. Nomor 10, jika sekilas sepertinya itu cukup susah ya. Tetapi kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit, insya Allah lebih mudah. Nomor 10 soalnya adalah jika diketahui A nilainya 1, huruf D nilainya 4, huruf I nilainya 9, dan huruf K nilainya 11, sehingga kata adik jumlahnya adalah 25. Nah, lalu ada lagi yang harus diketahuinya. Jika nilai kata nada adalah 20, padi adalah 30, jumlah kata pena 36, maka nilai atau jumlah dari kata pendidikan dia berapa gitu ya. Jadi itu maksudnya jumlahnya. Jumlah A ditambah D ditambah I ditambah K hasilnya 25. Coba dicek dengan kata adik. A itu adalah 1, D itu adalah 4, I itu adalah 9, K itu adalah 11. Kita jumlahkan. Betulkah hasilnya 25? 1 ditambah 1 tambah 4 hasilnya 5. 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Oke, 14 ditambah 11 hasilnya 25. Sesuai kan? Nah, sekarang kita coba dengan kata nada. Huruf apa yang tidak ada? Ya, betul, huruf N. Berarti kita harus cari nilai N itu berapa. Ya, caranya seperti apa? Perhatikan ke sini. Oke. Nada berarti N tambah A ditambah D ditambah A. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Oke. N-nya sudah diketahui? Tidak. Berarti kita tuliskan kembali. N tambah nilai A ya 1. Oke. D itu adalah 4. A-nya adalah 1 sama dengan 20. Kita tuliskan kembali. N tambah ya, kita jumlahkan. 1 ditambah 4 5. 5 ditambah 1 6 sama dengan 20. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Berarti berapa jika ditambahkan 6 hasilnya 20. Berarti nyari N sama dengan 20 dikurangi 6. Berarti N itu adalah 14. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan kata yang kedua. Kata padi. P tambah A tambah D tambah I. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 30. Oke. P. Sudahkah kita tahu hasil P atau nilai dari P? Belum ya, justru dia yang dicarinya. P ditambah A. A-nya berapa? 1 ditambah D. D-nya adalah 4. Ya.
I adalah nilainya 9 sama dengan 30. Oke, P-nya kita tulis kembali karena dia belum diketahui. Kita jumlahkan angkanya 1 tambah 4, 5 tambah 9, 14 sama dengan 30. Berarti cari P gimana? Berarti dia sama dengan 14 tambah berapa yang hasilnya 30? Maka caranya tinggal 30 dikurangi 14. Berapa hasilnya? 16. Oke. Selanjutnya kita dengan kata pena. Oke, dengan kata pena berarti P tambah E tambah N tambah A. Hasilnya berapa? 36. P ya. P-nya sudah kita ketahui tadi ya dari kata padi. P-nya berapa tadi? 16. Oke. E sudah kita ketahui atau belum? Belum ya? Berarti kita tulis kembali E ditambah N sudah kita ketahui? Sudah. Dari mana? Dari kata nada. N-nya berapa? 14. Lalu A dari awal ya, bahkan sudah kita ketahui hasilnya adalah 1. Maka kita jumlahkan 36. Coba diperhatikan. Jika tadi biasanya yang dicari itu di sebelah kanan, ya, maka ini ada di tengah. Apakah mempengaruhi? Tidak ya. Cukup kita tuliskan kembali huruf E, ditambahkan jumlah ya angka yang sudah kita ketahui. 16 tambah 14 ya 30. 30 ditambah 1 berarti 31 sama dengan 36. Berarti mencari E sama seperti tadi, tinggal 36 dikurangi 31. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oke, semua kata sudah kita cari ya. Bahkan semua huruf untuk kata pendidikan sudah kita siapkan. Lalu sekarang caranya seperti apa? Caranya kita jumlahkan kata pendidikan. Oke? Coba diperhatikan. Oke, kata pendidikan P tambah E tambah N tambah D tambah I tambah D tambah I tambah K tambah A tambah N. Pendidikan. Oke. Kita masukkan P-nya berapa? P-nya 16 tambah ya E-nya adalah 5. N itu adalah 14. Oke, 14 ditambah D itu adalah 4. I itu adalah 9 ya. D 4. Lalu I-nya kembali angka 9 ditambah K. K itu kita dapat dari soal pertama yaitu 11 ditambah A-nya 1 ditambah N-nya. N berapa tadi? 14. Oke, diperhatikan dari penjumlahan ini cukup panjang. Jika kita mau menjumlahinnya satu-satu silahkan, tapi ibu berikan cara yang lebih cepat ya. Coba diperhatikan, adakah angka yang sama? Ya, banyak ya angka yang sama. Coba 16 dia ada temennya? Tidak ya. Kita tulis dulu 16. 5 juga sendiri, berarti tinggal jumlahkan 5. 14 ada berapa? Ada 2. Oke, kita tuliskan tambah 14-nya ada 2. Berarti tinggal dalam kurung 14 dikali 2. Tambah, kenapa tambah? Karena semuanya dalam bentuk penjumlahan. 4 ada 1 atau ada 2 atau bahkan 3. Ya, 4 itu ada 2. Berarti tinggal 4 dikali 2. Oke, 9. 9-nya ada 2 tambah 9 kali
2. Oke, 11, 1, angka 1, 1. Berarti tinggal jumlahkan 11 tambah 1. Oke, kalau sudah seperti ini, gampang ya. Tinggal 16 tambah 5, 21. Oke, jumlahkan 14 kali 2, 28, ditambah 8, ditambah 9 kali 2, 18, ditambah 11 tambah 1, 12. Oke, supaya mempercepat, Ibu langsung berikan. Ini tinggal dijumlahkan ya. Bisa dijumlahkan dengan cara ke bawah atau mau langsung satu-satu juga boleh. Ya, hasilnya adalah 87. Maka jawaban nomor 10 adalah yang A. Oke. Ya, cukup. Semua soal sudah dibahas satu persatu. Sekarang silahkan kalian pahami catatan yang sudah Ibu berikan dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak videonya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.